Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan keluarga besar pesantren terpadu Darul Quran Mulia, para ustaz dan ustazah, para santri, putra dan putri, para orang tua, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan kajian kita terhadap surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Dan sekarang kita akan kaji surat Al-Balad, surat nomor urut 90. Surat Al-Balad ini terdiri dari 20 ayat, dan surat ini merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana umumnya surat-surat Makkiyah yang berbicara tentang keimanan, surat ini juga menjelaskan tentang keimanan, khususnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga keimanan kepada hari akhirat. Di dalam ayat ini pada bagian akhirnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang akhirat, tentang kriteria orang-orang yang beriman yang akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dan juga tentang orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka yang akan dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita lihat surat Al-Balad ini. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Maksudnya adalah Mekah. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah, tempat lahir dan besarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tempat
beliau berjuang pada periode Makkiyah bersama dengan sahabat-sahabat beliau. Ayat kedua, wa anta hillun bihazal balad, dan kamu tinggal di negeri ini. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah, beliau besar di Mekah, dan beliau juga memulai perjuangannya menegakkan Islam, menegakkan kebenaran juga di Mekah. Wa anta hillun bihazal balad, dan engkau tinggal di negeri ini, di Mekah. Wa walidin wa ma walad, demi ayah dan anaknya. Ada yang menyebutkan ayah dan anaknya, yaitu manusia pertama dahulu, Adam, dan juga anaknya. Ada yang menyebutkan Nabiullah Ibrahim dan juga anaknya. Tapi Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan semuanya masuk, ayah dan anak. Apakah Adam dan anaknya, Ibrahim dan anaknya, atau ayah secara umum dan juga anaknya. Ini menunjukkan tentang betapa pentingnya manusia itu. Bahkan segalanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya untuk manusia. Bumi tempat mereka berpijak, pepohonan, gunung di sekitarnya yang mereka butuhkan dengan oksigennya, dan juga langit di atas dengan energi mataharinya, dengan hujan yang turun dari atas. Wa walidin wa ma walad, demi bapak dan anaknya. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Begitulah manusia, begitulah kita. Apalagi kita mencoba mereview ke belakang, melihat masa kecil kita, masa kita dalam kandungan. Manusia itu dalam keadaan susah payah, sempit berada di dalam rahim ibunya. Susah payah dia untuk keluar dari rahim ibunya setelah dia cukup usia di dalam kandungan. Karenanya susah payah dia keluar dan dikeluarkan oleh ibunya. Ketika keluar dari kandungan, susah payah ya, dia akan
mulai bergerak. Dia telentang, dia tengkurap, dia berbaring. Kemudian dia merangkak, berjalan, jatuh, berdiri, jatuh. Mulai belajar berlari. Susah payah. Begitu juga ketika manusia itu besar. Dia berusaha. Dia mencari nafkahnya, kebutuhannya. Mencari bekalan hidupnya, ilmunya, dan seterusnya. Sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun, sesuatu pun yang berkuasa atas dirinya? Apakah dia mengira tidak ada yang berkuasa atas dirinya? Apakah dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkuasa atas dirinya? Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Apakah dia, manusia itu, mengira bahwa tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Apakah dia mengira tidak ada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas dirinya, yang memberikan kehidupan kepada dirinya, yang memberikan rezeki kepada dirinya, yang memberikan oksigen kepada dirinya, yang memelihara dirinya dari kecil sampai kemudian remaja, besar dan tua? Apakah dia mengira tidak ada Tuhan yang berkuasa atas dirinya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Begitulah umumnya manusia. Dia konsumtif. Banyak membutuhkan harta. Baik untuk hidupnya, untuk makan minumnya, untuk kebutuhan kesehariannya. Sungguh manusia itu telah menghabiskan harta yang banyak. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayat berikutnya, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun, sesuatu pun yang tidak melihatnya? Dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tidak ada Tuhan yang melihatnya. Apakah manusia mengira seperti itu? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mencipta manusia. Dialah yang memelihara manusia. Dialah yang memberikan kebutuhan manusia. Apakah dia mengira bahwa Tuhan itu
tidak melihatnya. Terlalu naif perkiraan seperti itu. Gak pantas mengira seperti itu, bahwa dia tidak dilihat oleh penciptanya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, yang maha tahu, yang maha mendengar. Ayahsabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihat dia? Tidak ada Tuhan yang melihat dia? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menggugah pikiran dan kesadarannya pada ayat berikut. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan buat manusia itu ainain, dua pasang mata. Dia melihat, ada matanya. Siapa yang menciptakan mata itu, yang memberikan kemampuan melihat kepada manusia itu? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami yang telah menjadikan buat manusia itu dua mata? Benar. Siapa yang menciptakan? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lisanan wa syafatain. Dan lidah serta kedua bibir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan lidah, yang dengan lidah itu dia bisa berbicara. Lidah itu bisa mengolah makanan, ditarik makanan itu, dioper kiri, oper kanan, masuk kemudian ke dalam tenggorokan. Padahal lidah itu panjang. Tapi subhanallah, dia bergerak seolah otomatis. Ya. Manusia tidak menggigit. Ketika menggigit makanan, dia tidak menggigit lidahnya. Bayangkan seandainya tidak bisa dia gerakkan secara otomatis itu. Walisanan wa syafatain. Dan Allah jadikan untuknya lidah. Lidah. Ya, untuk memakan, untuk berbagai manfaat. Wa syafatain. Dan juga dua bibir. Ya, untuk kemudian dengannya dia bisa berbicara. Dengan bibir dia bisa tersenyum. Dia bisa marah. Dan seterusnya. Bukankah Allah yang memberikan itu? Kedua mata, lidah dan kedua bibir. Walisanan wa syafatain. Wa hadainahu najdain. Dan kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Jalan kebaikan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan berujung ke surga. Dan juga jalan keburukan yang mengantarkan kepada kesulitan dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian menunjukkan ke neraka. Allah berikan hidayah. Dalam artian hidayah bayan. Allah berikan hidayah penjelasan. Dua jalan. Kepada manusia itu diberikan hak memilih.
Apakah dia memilih jalan kebaikan yang berujung kepada kebahagiaan dan sorga, ataukah dia memilih jalan keburukan yang berujung kepada siksaan, azab dan neraka? Manusia diberikan hak memilih. Wahadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Sudah jelas semuanya. Jelas semuanya. Sudah dijelaskan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Lalu ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falaqtahamal aqabah. Tetapi dia, manusia itu, tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Fala iqtahamal aqabah. Dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Jalan yang penuh rintangan. Begitulah kita ketika ingin sukses. Apakah sukses di dunia itu ataupun sukses di akhirat nanti, kita harus menerjang rintangan-rintangan itu, melampaui kesusahan dan kesulitan itu. Falaqtahamal aqabah. Tapi manusia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar itu. Apa jalan yang mendaki dan sukar itu? Wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Apakah rintangan-rintangan itu? Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan. Kemudian Allah memberikan jawabannya. Jalan yang mendaki dan sukar, rintangan yang menghadang itu, yang harus kita lampaui, yang harus kita lalui adalah yang pertama, fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Artinya manusia dulu banyak yang kedudukannya sebagai hamba sahaya, yang tidak merdeka, yang diperjualbelikan, yang hina dalam pandangan manusia. Membebaskan orang yang menjadi hamba sahaya. Fakku raqabah. Membebaskan orang yang tersandra dengan kondisinya yang hina. Sebagai hamba sahaya dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan. Itu fakku raqabah, melepaskan perbudakan atau membebaskan hamba sahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dhi masghaba, atau memberikan makanan pada hari terjadinya kelaparan. Di saat manusia
kelaparan, kesusahan, lalu seseorang berperan memberikan bantuan, uluran tangan, memberikan makanan orang yang kesusahan, kelaparan. Mulia sekali. Itu jalan yang kedua. Setelah membebaskan saya, memberikan makanan pada hari terjadinya kelaparan. Banyak orang yang kesusahan, kelaparan. Lalu dia membantunya. Dia memberikan makanan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kelaparan. Yang ketiga, yatiman za maqrabah. Anak yatim yang ada hubungan yang dekat, hubungan kekerabatan. Itu diprioritaskan. Ya. Kalau sedekah kepada kerabat yang yatim, yang susah, maka seseorang itu akan mendapatkan 2 kali lipat pahala. Yang pertama, sedekahnya kepada yang susah. Yang kedua, menyambung tali persaudaraan, kekerabatan. Au yatiman za maqrabah, atau memberikan kepada yang yatim, anak yang tidak ada ayahnya, yang menjadi tulang punggung untuk kehidupannya, yang punya hubungan dekat kekerabatan. Kitalah yang paling tahu kalau kita kerabat yatim itu. Ya, karena ada hubungan kekerabatan, tentunya kita lebih tahu tentang kerabat kita ketimbang orang lain. Karenanya kepedulian terhadap anak yatim yang ada hubungan kekerabatan lebih diutamakan. Au miskinan za matrobah, atau orang miskin yang sangat fakir, sangat susah. Itu lebih prioritas. Sudah miskin, sangat susah lagi. Itu hendaknya menjadi prioritas perhatian kita. Ya. Kita bisa mengentaskan kesusahannya dan kemiskinannya. Nah, setelah disebutkan perbuatan-perbuatan baik, memerdekakan hamba, fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masghaba, memberikan makanan pada hari kesulitan, kelaparan, au yatiman za maqrabah, atau diberikan kepada yatim yang dekat punya hubungan kekerabatan, au miskinan za matrobah, atau orang miskin yang sangat miskin. Semua perbuatan baik itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dilandasi oleh keimanan. Karenanya pada ayat 17 Allah Subhanahu wa taala katakan, summa kana minal ladzina amanu. Kemudian orang itu adalah orang yang beriman. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kemudian saling berwasiat, berpesan agar bisa bersabar dan berpesan saling memberikan kasih sayang. Perbuatan baik tanpa iman itu laksana fatamorgana.
Dari kejauhan di siang hari orang melihat seperti genangan air yang banyak. Tapi ketika dia mendekat, ternyata yang dilihat aspal, bukan genangan air. Begitulah orang yang berbuat baik, ya, tidak dilandasi oleh keimanan. Kebaikannya itu nggak bernilai buat dirinya. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Kemudian orang yang telah berbuat baik itu adalah orang yang beriman. Sumakana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dan saling berpesan untuk bersabar. Sabar dalam keimanan. Sabar dalam amal soleh. Sabar dalam kebaikan. Wa tawasaw bil marhamah. Dan saling berwasiat, berpesan untuk kasih sayang. Begitu. Ya, perbuatan baik tanpa iman nggak ada nilainya bagi pelakunya. Betapa pentingnya keimanan ini. Ya. Kalau perbuatan baik dilandasi oleh keimanan, maka bernilailah dia. Ya. Bernilai bagi yang melakukannya. Ya. Berpahala besar dan juga menghapus kesalahan-kesalahannya yang pernah dia lakukan. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itu adalah golongan kanan. Mereka itu yang berbuat tadi kebaikan-kebaikan, memerdekakan hamba dan seterusnya, yang melandasi perbuatan baiknya dengan keimanan, saling berwasiat, berpesan agar selalu bersabar, saling berpesan tentang berkasih sayang. Itulah ciri golongan kanan di antaranya. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan kanan. Di ayat lain dikatakan ashabul yamin. Golongan sebelah kanan yang ditempatkan di dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa ciri orang-orang yang menjadi penghuni golongan kanan, penghuni surga, dengan berbuat baiknya, kepeduliannya kepada anak yatim, orang miskin, hamba sahaya yang dibebaskan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa balasan kepada orang-orang yang kafir. Walladzina kafaru biayatina. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami. Dia tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Dia tidak mau mengikuti ayat-ayat tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kafir dia. Apakah kafir juhud, menolak, ataupun kafir iba, ya, menentang. Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, tidak percaya kepada ayat-ayat kami, dan menolak untuk mengikuti tuntunan ayat-ayat Allah, hum ashabul masy'amah. Mereka itulah golongan kiri. Mereka itulah golongan yang celaka. Golongan yang akan dimasukkan ke dalam azab dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
alaihim narun muqsadah. Mereka berada dalam neraka, api yang sangat panas, muqsadah, yang tertutup. Satu kali pernah saya membaca berita terjadi ledakan, kebakaran di basement, sehingga asap kebakaran itu nggak bisa keluar, apinya panas di dalam. Itu semua penghuni yang ada di dalam basement itu meninggal karena gak bisa napas, rasa panas yang berada di basement itu. Bayangkan kalau orang itu berada di dalam azab neraka kemudian tertutup. Biasanya orang-orang Arab itu membakar kambing yang lembut sekali dagingnya, kambing mindi. Itu dibakar, ya, dibuat api bakar, kemudian dagingnya ditaruh situ lalu ditutup. Ya, daging besar beserta bakarannya ditutup lagi dengan pasir. Ternyata dagingnya lembut sekali. Itu menunjukkan ketika seseorang itu berada di dalam neraka dan tertutup, panasnya itu luar biasa. Orang gak bisa walaupun dia meronta untuk keluar. Alaihim narun muqsadah. Mereka berada di dalam neraka yang tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan yang diberikan kepada orang-orang kafir itu. Alaihim narun muqsadah. Mereka dimasukkan ke dalam neraka yang tertutup rapat. Padahal di dalam neraka yang terbuka pun sudah panas sekali. Apalagi kalau dia tertutup rapat. Demikian saudara-saudaraku, semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan maksiat. Allah jauhkan kita dari kekufuran, penyimpangan dan penolakan terhadap ayat-ayat Allah, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan tentunya kita berusaha terus untuk meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan amal-amal soleh kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.